Pukul 5 pagi, suami saya mengunci pintu rumah kami sendiri dan menyuruh saya pulang ke rumah orang tua. Padahal rumah orang tua saya sudah lama saya jual untuk biaya rumah sakit ayah dan rumah yang ia kunci itu. Seluruhnya atas nama saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang rumah tangga, tentang sabar yang ada batasnya, dan tentang harga diri seorang perempuan. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Mari kita mulai. Nama saya Sari, 34 tahun. Saya bekerja sebagai operator senior di sebuah pabrik komponen elektronik di kawasan industri Bekasi. Sudah 7 tahun saya menikah. 7 tahun pula saya percaya kalau saya bekerja cukup keras, rumah ini akan baik-baik saja. Suami saya bernama Budi, 38 tahun. Dulu seorang tukang las yang rajin. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta. Rumah pertama yang kami beli dengan susah payah. Tidak besar, tidak mewah. Tapi itu hasil keringat kami sendiri. Di rumah itu juga tinggal ibu mertua saya, Bu Yati, 62 tahun. Dan sering datang adik ipar saya, Wulan, 30 tahun. Adik bungsu Mas Budi. Mereka bertiga di bulan-bulan terakhir perlahan mengubah rumah yang dulu hangat itu menjadi tempat yang asing bagi saya. Tapi malam itu, saya belum tahu seberapa jauh semuanya akan berubah. Malam itu, saya lembur. Shift saya berlangsung hampir 10 jam. Mengejar target produksi akhir tahun. Tangan saya masih berbau minyak mesin dan cairan pembersih komponen. Masker yang lembab menempel erat di wajah. Sepatu keselamatan terasa berat seperti timah di kaki. Saya hanya membayangkan satu hal. Sampai rumah, duduk sebentar, minum segelas air hangat, lalu tidur sampai siang. Itu saja, tidak lebih. Saya tiba di depan rumah saat langit masih remang. Saya masukkan kunci, tapi pintu hanya terbuka selebar telapak tangan, lalu didorong kuat dari dalam. Seolah ada yang takut saya akan melangkah masuk. Dari balik pintu, suara suami saya terdengar pelan. "Jangan masuk dulu, ibu sedang kurang sehat. Kamu pulang ke rumah orang tuamu saja. 2 minggu. Saya berdiri diam di depan pintu rumah saya sendiri. Pria yang sudah hidup bersama saya selama 7 tahun, kini bicara dengan nada formal, seperti sedang mengusir anak kos yang menunggak sewa. Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap celah pintu itu lama sekali. Lalu saya bertanya, suara saya datar, karena terlalu lelah untuk marah. "Mas Budi, ibu sakit apa?" Dia terdiam sebentar. "Pusing. Tekanan darah. Ibu butuh suasana tenang." Dan suasana tenang itu artinya saya harus tidur di luar. Tidak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari atap ke ember plastik di halaman. Saya menghela napas. Kepala saya mulai berdenyut. Tapi saya belum mau membuat keributan pukul 5 pagi. "Baiklah," kata saya akhirnya. "Saya tunggu di teras sampai Mas siap bicara baik-baik." Saya duduk di kursi plastik di teras. Embun masih menempel di pagar. Dari dalam, saya bisa mendengar suara samar. Bukan suara orang sakit yang istirahat, tapi suara berbisik, cepat, tegang. Seperti orang yang sedang menyusun sesuatu. Saya dekatkan telinga ke celah jendela. Dan apa yang saya dengar membuat darah saya dingin. "Pokoknya, jangan biarkan dia masuk," suara Bu Yati berbisik tajam. "Kalau dia masuk, semua rencana berantakan." Buat dia merasa tidak diterima. "Biar dia pergi sendiri ke rumah ibunya, baru kita urus surat-suratnya." "Tapi Bu, rumah orang tuanya sudah dijual." Suara Mas Budi ragu. "Ya, pikir sendiri. Pokoknya jangan sampai dia di rumah ini pas notaris datang nanti siang. Wulan sudah atur semuanya. Sekali dia tanda tangan, rumah ini jadi milik kita." Saya menutup mata. Jadi begitu, lockout pagi ini bukan kebetulan. Bukan soal ibu yang sakit. Ini sudah direncanakan. Mereka ingin saya keluar dari rumah hari ini juga, supaya siang nanti notaris bisa datang dan mereka bisa menjalankan rencana pemalsuan surat itu. Mereka pikir mereka pintar. Mereka tidak tahu saya sudah selangkah di depan. Saya sudah memesan Pak Tono untuk menolak surat kuasa apapun. Saya sudah memegang semua bukti. Yang mereka lakukan pagi ini justru menjadi paku terakhir
di peti rencana mereka sendiri. Saya pejamkan mata. 7 tahun. Saya coba mengingat. Kapan tepatnya semuanya mulai berubah? Dulu. Mas Budi adalah tukang las, pekerja keras. Tangannya kasar, tapi hatinya hangat. Kami menikah saat sama-sama tidak punya apa-apa. Kamar kontrakan kami begitu sempit kalau satu orang masak. Yang lain harus duduk di kasur. Saya masih ingat malam pertama kami pindah ke rumah ini. Rumah kecil di pinggiran Jakarta. 2 kamar, 1 dapur. Lantai keramik murah yang sudah retak di sudut. Tapi bagi kami, itu istana. Yang membeli rumah ini, sebagian besar, adalah saya. Tabungan saya dari lembur bertahun-tahun. Sisa uang penjualan rumah orang tua saya setelah biaya rumah sakit ayah terbayar. Sedikit dari Mas Budi. Maka saat mengurus surat-surat, notaris bertanya, sertifikat atas nama siapa? Mas Budi yang menjawab waktu itu, atas nama Sari saja. Dia yang paling banyak keluar uang. Lagi pula, aku percaya sama istriku. Saya ingat, saya menangis mendengar kalimat itu. Saya pikir inilah pria yang akan saya temani sampai tua. Tapi waktu mengubah banyak hal. Pabrik tempat Mas Budi bekerja tutup 3 tahun lalu. Sejak itu, ia berpindah dari satu bengkel ke bengkel lain. Penghasilannya turun. Dan setiap kali penghasilannya turun, sesuatu di dalam dirinya ikut mengecil. Saya tidak pernah menyalahkannya. Justru saya bekerja lebih keras. Saya ambil setiap lembur yang ditawarkan. Saya yang bayar listrik, air, cicilan, uang dapur. Saya pikir kalau saya menanggung semuanya, dia akan merasa lega. Saya masih ingat satu malam, sekitar setahun lalu. Saya pulang membawa amplop gaji bonus akhir tahun, 5 juta rupiah. Saya niatkan untuk memperbaiki atap dapur yang bocor. Dengan gembira, saya tunjukkan pada Mas Budi, tapi wajahnya tidak ikut gembira. Ia hanya menatap amplop itu, lalu berkata pelan, "Bagus, kamu memang lebih hebat dari aku." Saat itu, saya kira ia memuji. Belakangan, saya sadar, itu bukan pujian, itu luka. Saya keliru. Semakin saya menanggung, semakin ia merasa kecil di rumahnya sendiri. Tapi waktu itu, saya tidak mengerti. Saya pikir, perempuan yang baik adalah perempuan yang sanggup memikul lebih banyak. Saya tidak tahu bahwa terlalu banyak memikul juga bisa membuat orang di sebelah kita merasa tak berarti. Dan ke dalam celah itu, masuklah ibu mertua saya, Bu Yati, 62 tahun. Pindah ke rumah kami 8 bulan lalu. Katanya hanya numpang sementara, sampai rumahnya di kampung selesai direnovasi. Tapi 8 bulan berlalu dan kamar tamu sudah menjadi kamar beliau. Awalnya tidak ada masalah. Saya hormati beliau. Saya panggil beliau ibu. Saya sisihkan uang untuk obat dan kebutuhannya. Tapi pelan-pelan, suasana rumah berubah. Mula-mula soal dapur. Bu Yati tidak suka cara saya memasak. Suamiku tidak suka masakan asin begini, katanya. Padahal Mas Budi selalu menghabiskan masakan saya. Lalu beliau mulai mengatur isi kulkas, mengatur jam tidur kami, bahkan mengatur kapan saya boleh keluar rumah. Setiap kali saya pulang lelah, selalu ada komentar. Perempuan kok pulang malam terus? Suami di rumah tidak diurus. Atau anak orang lain sudah punya cucu. Kamu sibuk kerja terus. Kapan kasih ibu cucu? Saya diam saja. Saya pikir beliau orang tua. Saya harus sabar. Pernah suatu kali, saya pulang dan mendapati lemari pakaian saya sudah dibongkar. Baju kerja saya dipindahkan ke kardus di gudang. Lemari itu ibu pakai, kata Bu Yati santai. Kamu kan jarang di rumah. Saya menelan kekecewaan. Saya pindahkan baju saya ke kamar tanpa berkata apa-apa. Mas Budi melihat semua itu. Tapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia memilih diam. Dan diamnya pelan-pelan terasa seperti pengkhianatan kecil yang menumpuk setiap hari. Lalu datang adik ipar saya, Wulan, 30 tahun. Adik Mas Budi. Sejak Bu Yati tinggal di sini, Wulan jadi sering datang. Bukan untuk menengok kakaknya, tapi untuk satu hal yang baru saya sadari kemudian. Suatu malam, beberapa minggu lalu,
Saya pulang lebih cepat dari biasanya. Dari balik pintu dapur, saya dengar mereka bertiga bicara. Bu Yati, Wulan, dan Mas Budi. Rumah di Jakarta begini, kalau dijual pasti mahal, kata Wulan. Mas tega, punya aset segede ini cuma buat ditinggali. Wulan butuh modal usaha. Bu, butuh biaya berobat. Masa diem aja? Saya berhenti di balik pintu. Jantung saya berdebar. Tapi rumah ini atas nama Sari. Suara Mas Budi terdengar ragu. Ya makanya, sahut Bu Yati. Bujuk istrimu. Suami istri kan harta bersama. Kamu suami, kamu yang harus pegang kendali. Jangan mau diatur. Perempuan terus. Saya melangkah mundur perlahan. Saya tidak masuk. Malam itu, saya tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Ternyata, mereka tidak sedang mengurus saya. Mereka sedang mengincar rumah saya. Beberapa hari setelah itu, ada kejadian kecil yang membuat saya semakin yakin. Wulan datang membawa seorang pria asing. Katanya teman, tapi pria itu berkeliling rumah, mengetuk dinding, melihat-lihat ke atap, mengukur ruang tamu dengan langkahnya. Saat saya tanya siapa, Wulan tergagap. Oh, dia. Cuma mau lihat-lihat. Dia tukang, mau bantu renovasi. Renovasi apa? Pikir saya. Tidak ada yang akan direnovasi. Belakangan saya tahu, pria itu makelar properti. Mereka sudah mulai menaksir harga rumah saya. Bahkan sebelum saya tahu apa-apa. Sejak malam itu, saya mulai memperhatikan. Dan semakin saya perhatikan, semakin banyak yang saya lihat. Saya lihat Mas Budi sering menerima telepon di kamar mandi. Suaranya ditekan. Saya lihat ada amplop coklat yang ia sembunyikan di laci. Saya lihat ia gelisah setiap akhir bulan. Seperti orang dikejar sesuatu. Saya juga mulai curiga pada satu hal. Setiap pagi, Mas Budi berpakaian seolah berangkat kerja. Tapi, suatu hari, saya lupa membawa kotak makan. Dan kembali ke rumah pukul 10 pagi. Mas Budi ada di rumah. Masih memakai kaos tidur. Duduk termenung di ruang tamu. Begitu melihat saya, ia kaget. Kenapa pulang? Aku cuti hari ini. Saya hanya mengangguk. Tapi dalam hati saya tahu, ada yang tidak beres. Belakangan saya hitung, sudah berapa kali ia bilang cuti dalam sebulan. Terlalu sering untuk seorang karyawan biasa. Suatu pagi, saat ia mandi, ponselnya berbunyi di meja. Sebuah pesan masuk. Saya tidak berniat membacanya. Tapi nama pengirimnya membuat saya membeku. Pak Surya, pesannya singkat. Bunga bulan ini belum masuk. Jangan main-main. Budi. Saya menaruh kembali ponsel itu. Tangan saya dingin. Pak Surya, saya tahu nama itu. Rentenir di pasar dekat bengkel lama Mas Budi. Jadi, suami saya berhutang pada rentenir. Dan ia menyembunyikannya dari saya. Saya tidak bertanya. Belum, saya hanya mulai mengumpulkan. Diam-diam, saya foto setiap dokumen penting. Sertifikat rumah yang memang sudah ada di tangan saya. Bukti pembayaran cicilan. Semuanya dari rekening saya. Saya simpan rapi di sebuah map. Lalu saya kunci di loker pribadi saya di pabrik. Saya juga melakukan satu hal lagi. Saya pergi menemui notaris yang dulu mengurus jual beli rumah ini. Pak Tono namanya. Saya tanyakan. Kalau ada orang yang mencoba menjual atau mengagunkan rumah ini tanpa tanda tangan saya, apakah bisa? Pak Tono tersenyum. Tidak bisa, Bu Sari. Sertifikat atas nama ibu, tanpa tanda tangan asli ibu di hadapan notaris. Transaksi apapun batal demi hukum. Bahkan suami ibu pun tidak bisa. Kalimat itu menjadi pegangan saya. Saya minta Pak Tono mencatat. Kalau suatu saat ada yang datang membawa surat kuasa atas nama saya, beliau harus menolak dan menghubungi saya langsung. Pak Tono mengangguk. Tenang, Bu. Saya simpan baik-baik. Saya tidak tahu kapan saya akan membutuhkannya. Tapi sesuatu dalam diri saya berkata, simpan saja. Suatu hari nanti, kamu akan berdiri di persimpangan. Dan saat itu tiba, kamu harus punya pijakan. Ternyata, firasat saya benar. Hanya beberapa hari kemudian, saat saya membereskan laci kerja Mas Budi untuk mencari gunting, saya menemukan selembar kertas. Sebuah draft surat kuasa, belum ditandatangani. Isinya, memberi kuasa pada Mas Budi
untuk menjual rumah atas nama saya. Di bagian bawah, ada kolom tanda tangan dengan nama saya tertulis di sana. Tangan saya gemetar. Mereka tidak hanya berencana membujuk, mereka berencana memalsukan tanda tangan saya. Saya foto kertas itu. Lalu, saya kembalikan persis seperti semula. Saya tidak boleh membuat mereka curiga. Belum waktunya. Hari-hari berikutnya, tekanan di rumah meningkat. Bu Yati mulai sering mengeluh sakit. Kepala pusing. Tekanan darah naik. Dada sesak. Tapi anehnya, setiap kali saya tawarkan untuk mengantarnya ke dokter, beliau menolak. Tidak perlu, nanti juga sembuh sendiri. Sakitnya selalu muncul di saat-saat tertentu, saat saya pulang lembur, saat ada tetangga datang, saat suasana sedang bisa dibuat dramatis. Saya mulai paham, sakit itu adalah alat. Alat untuk membuat Mas Budi merasa bersalah, untuk membuat saya terlihat jahat, untuk membangun cerita bahwa menantu inilah yang membuat sang ibu menderita. Puncaknya terjadi suatu sore. Saat itu ada beberapa tetangga berkumpul di teras depan. Bu Yati tiba-tiba berteriak dari dalam. Suaranya dibuat lemah. "Sari, tolong ibu, dada ibu sesak." Saya berlari masuk. Tapi begitu saya dekat, beliau berbisik dengan nada yang sama sekali tidak lemah. "Kamu lihat kan? Semua tetangga sekarang tahu. Kamu menantu yang bikin mertua sakit-sakitan." Saya membeku. Di luar, para tetangga berbisik-bisik, menatap saya dengan tatapan menghakimi. Saya tidak membela diri, tidak ada gunanya. Tapi di dalam hati, saya mencatat semuanya. Bu Yati mulai bicara lebih terang-terangan. Suatu sore, beliau berkata, sambil mengupas mangga di ruang tamu, "Sari, rumah ini terlalu besar untuk kalian berdua. Kasihan Wulan. Dia butuh modal. Kenapa tidak dijual saja? Lalu beli yang lebih kecil. Sisanya kan bisa untuk keluarga." Saya tersenyum tipis. "Rumah ini tidak terlalu besar. Bu, cukup untuk kami." Wajah beliau berubah. "Kamu ini menantu kok pelit sama keluarga suami? Tidak punya rasa." Saya tidak menjawab. Saya bangun, masuk ke kamar. Di belakang saya dengar beliau menggerutu pada Mas Budi. "Istrimu itu keras kepala. Kamu suami macam apa? Tidak bisa atur istri sendiri." Dan Mas Budi, pria yang dulu berkata, "Aku percaya sama istriku," hanya diam. Tekanan soal uang juga datang lebih sering. Suatu hari, Wulan menelpon saya langsung. "Mbak, Wulan butuh pinjaman 25 juta buat modal usaha. Mbak kan punya tabungan. Nanti Wulan kembalikan." Saya tahu uang itu tidak akan pernah kembali. Saya tolak dengan halus. Sejak itu, Wulan menyebut saya pelit di mana-mana. Ke saudara, ke tetangga, bahkan ke teman-teman arisan Bu Yati. Lalu datang permintaan yang lebih besar. Bu Yati, dengan dalih biaya berobat, meminta saya menyerahkan buku tabungan saya untuk dikelola bersama. Saya menolak. Beliau marah besar. Suami istri itu tidak boleh ada rahasia uang. Kamu menyembunyikan harta dari keluarga. Saya hampir tertawa mendengarnya. Karena justru orang-orang inilah yang sedang menyembunyikan begitu banyak hal dari saya. Ada satu kejadian lagi yang membuat saya benar-benar paham bahwa di rumah ini, saya sudah dianggap pengganggu. Suatu sore, saya pulang dan mendapati beberapa barang saya tergeletak di teras. Buku-buku saya, beberapa baju. Bahkan foto pernikahan kami. "Ibu mau bersih-bersih," kata Bu Yati datar. "Barang-barangmu terlalu banyak memenuhi rumah." Saya menatap foto pernikahan yang tergeletak di lantai teras. Kacanya retak. 7 tahun pernikahan diperlakukan seperti sampah. Saya pungut foto itu pelan-pelan. Saya tidak berkata apa-apa. Tapi malam itu, saya menelpon Aditya lagi. Dan saya berkata, "Aku sudah siap. Kapanpun mereka membuat langkah salah, aku akan menjawabnya." Beberapa hari kemudian, Bu Yati mengadakan arisan di rumah, di depan teman-temannya. Beliau bercerita betapa menderitanya punya menantu seperti saya. Menantu yang pelit, yang sibuk kerja, yang tidak menghormati mertua. Saya yang baru pulang kerja, mendengar semuanya dari balik pintu. Tamu-tamu itu menatap saya dengan tatapan iba bercampur jijik. Saya hanya tersenyum, menyapa, sopan. Lalu masuk ke kamar. Mereka pikir mereka sedang menjatuhkan saya. Mereka tidak tahu
Setiap penghinaan itu hanya memperkuat tekad saya. Saya bukan lagi perempuan yang akan menangis di sudut kamar. Saya perempuan yang sedang menunggu waktu yang tepat. Malam itu, di kamar, saya coba bicara baik-baik dengan suami saya. Mas, aku tahu kamu sedang ada kesulitan. Kalau ada masalah uang, cerita sama aku. Kita selesaikan bersama. Dia menatap saya, lalu memalingkan wajah. Tidak ada masalah apa-apa. Kamu jangan dengar-dengar omongan. Aku istrimu, Mas. Bukan orang asing. Sudahlah. Sari. Aku capek. Dia membalikkan badan, membelakangi saya. Saya menatap punggungnya yang membatu. Saya sadar, jarak di antara kami sudah terlalu jauh untuk dijangkau hanya dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang. Bukan untuk saya, tapi untuk Mas Budi. Saya tidak membukanya. Tapi dari amplopnya, saya tahu itu dari kantor pengadilan setempat. Surat panggilan terkait sengketa hutang. Saya mulai mengerti. Mereka butuh rumah ini bukan sekedar untuk modal wulan. Mereka butuh untuk menutup hutang Mas Budi yang sudah membengkak. Dan saya, pemilik sah rumah ini, adalah satu-satunya penghalang. Seminggu sebelum pagi itu, mereka mencoba cara baru. Pulang kerja, saya mendapati ruang tamu penuh. Bukan hanya Bu Yati, Wulan, dan Mas Budi, tapi juga 2 orang paman dari pihak suami, dan seorang ustadz kampung yang sengaja diundang. Mereka mendudukkan saya di tengah, seperti terdakwa di persidangan. Sari, kata salah satu paman dengan nada menggurui. Kami semua ini keluarga. Dalam keluarga, harta itu harus dibagi. Kamu jangan egois. Suamimu sedang susah. Mertuamu sakit. Sebagai istri yang baik, kamu harus rela. Saya duduk diam, mendengarkan satu persatu menghakimi saya. Bahwa saya menantu yang keras kepala. Bahwa saya perempuan yang tidak tahu menghormati keluarga suami. Bahwa rumah tangga yang dipimpin istri pasti hancur. Tidak ada satupun di antara mereka yang bertanya, dari mana uang rumah ini berasal? Tidak ada yang bertanya, apa yang sudah saya korbankan selama 7 tahun. Mereka hanya melihat satu hal, Asep. Dan saya, penghalangnya. Saya tidak menangis. Saya tidak membentak. Saya hanya berkata pelan, terima kasih atas nasihatnya. Saya akan memikirkannya. Lalu saya berdiri dan masuk ke kamar. Malam itu, saya menelpon satu-satunya orang yang masih saya percaya. Aditya, sahabat saya dari pabrik, yang dulu kuliah hukum, sebelum banting setir jadi pekerja pabrik. Saya ceritakan semuanya. Sari, kata Aditya di telepon, suaranya tegas. Dengar baik-baik. Rumah atas namamu dibeli sebagian besar dengan uangmu, dengan bukti yang lengkap. Secara hukum, posisimu sangat kuat. Mereka tidak bisa memaksamu menjual. Yang mereka lakukan sekarang cuma tekanan psikologis. Jangan kalah, kumpulkan semua bukti. Dan kalau mereka berani memasukkan dokumen, itu pidana. Kamu yang pegang kartu, bukan mereka. Kata-kata Aditya seperti menyalakan kembali sesuatu di dalam diri saya. Selama ini saya merasa sendirian, terpojok, bersalah. Padahal sebenarnya sayalah yang berdiri di atas tanah yang kokoh. Malam-malam berikutnya, saya tidur dengan satu mata terbuka. Saya pindahkan semua dokumen asli ke loker pabrik. Saya buat salinan digital. Saya simpan di tempat yang hanya saya yang tahu. Saya catat setiap percakapan mencurigakan, setiap permintaan uang, setiap ancaman halus. Bukan karena saya ingin perang, tapi karena saya tahu perempuan yang tidak punya bukti akan selalu kalah melawan keluarga yang kompak menjatuhkannya. Saya juga belajar satu hal penting. Selama ini saya selalu memilih diam demi menjaga keharmonisan. Tapi diam yang terlalu lama bukan kedamaian. Itu hanya menunda ledakan sambil membiarkan diri sendiri terus dilukai. Ada saatnya seorang perempuan harus berhenti meminta maaf atas keberadaannya di rumah yang ia bangun sendiri. Maka, saat strategi mereka berubah, saya sudah siap. Kalau membujuk tidak berhasil, mereka akan menyingkirkan saya, membuat saya merasa tidak diinginkan, membuat saya pergi sendiri. Itulah sebabnya pagi ini suami saya mengunci pintu. Saya membuka mata. Pukul 5 lewat, langit mulai terang. Saya masih duduk di teras, tapi sekarang saya sudah tidak lelah lagi. Saya tenang.
tenang, yang aneh, seperti permukaan air sebelum badai. Saya berdiri. Saya ketuk pintu sekali. Mas Budi, buka pintunya. Pintu terbuka sedikit. Wajah Mas Budi muncul, lelah dan canggung. Sari, sudah kubilang, pulang dulu ke rumah orang tuaku sudah dijual. Potong saya, pelan tapi jelas, untuk biaya rumah sakit ayah. Mas lupa. Mas yang antar aku ke notaris waktu itu. Dia terdiam, bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara keluar. Aku lembur dari kemarin sampai hampir jam 5 pagi. Lanjut saya. Sampai di depan rumah sendiri, suamiku mengunci pintu dan mengusirku karena takut pada ibunya. Aku sudah berdiri di luar sini hampir 20 menit. Saya melangkah lebih dekat. Saya tatap matanya, mencari sisa-sisa pria yang dulu saya nikahi. Mas, tadi aku dengar semuanya lewat jendela. Aku dengar ibu bilang, jangan biarkan aku masuk sampai notaris datang. Aku dengar soal surat-surat. Aku tahu. Mas, aku tahu semuanya. Wajah Mas Budi berubah pucat. Sari, aku. Jangan, kata saya. Suara saya bergetar sedikit. Lalu kembali tenang. Jangan berbohong lagi. Aku sudah terlalu lelah dengan kebohongan di rumah ini. Saya menatap matanya dalam-dalam. Sekarang, aku tanya sekali lagi. Mas, benar-benar mau aku pergi? Koridor menjadi sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap. Mas Budi mengatupkan bibirnya sangat lama. Saya melihat pergulatan di wajahnya, antara rasa takut pada ibunya, malu pada hutangnya, dan sisa cinta yang mungkin masih ada. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Mengangguk. Sesuatu di dalam dada saya patah dengan suara yang hanya bisa saya dengar sendiri. Tapi wajah saya tidak berubah. Saya menatapnya beberapa detik. Lalu saya mengeluarkan ponsel dari saku. Baik, kata saya. Saya angkat ponsel ke hadapannya. 15 menit lagi, aku telepon kantor notaris. Aku minta mereka datang untuk membuat surat. Wajahnya langsung pucat. Surat apa? Saya menyandarkan bahu ke kusen pintu. Mata saya perih karena semalaman tidak tidur. Tapi suara saya tetap dingin. Aku beri waktu 30 menit untuk ibu dan kamu berkemas. Keluar dari rumah ini. Di dalam ruang tamu, terdengar suara gelas pecah di lantai keramik. Suara itu seperti membuat seluruh rumah tersentak. Ibu mertua saya, yang tadi berbaring di kursi malas, pura-pura sakit. Sontak duduk tegak. Kompres di keningnya jatuh ke lantai. Wajahnya pucat, lebih karena terkejut daripada karena sakit. Wulan berlari dari arah dapur. Tangannya masih memegang gelas yang tinggal separuh. Ia menatap saya dan Mas Budi bergantian. Tidak percaya. Astaga, pagi-pagi begini kamu bicara apa, Mbak? Saya masih berdiri. Satu tangan memegang ponsel. Tangan lain berpegangan pada pagar tangga. Karena kepala saya mulai pusing. Aku sudah bicara jelas. Wulan. Mas Budi melangkah keluar, menghalangi pintu. Sari, jangan keterlaluan. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan di dalam. Sejak kapan? Kata saya pelan. Rumahku sendiri mengharuskan aku berdiri di luar untuk minta izin bicara. Dia tidak bisa menjawab. Saya melihat dengan jelas kecanggungan di wajahnya. Tipe pria yang bertahun-tahun terbiasa diistimewakan istrinya. Begitu didorong balik, tiba-tiba tidak tahu harus berpihak kemana. Bu Yati bangkit dari kursi. Suaranya melengking. Beraninya kamu mengusir mertuamu sendiri. Menantu durhaka. Ini rumah anak saya juga. Saya menoleh menatap beliau. Tenang, Bu. Saya hormati ibu selama 8 bulan. Saya beri makan, saya beri obat. Saya tahan setiap kata-kata ibu. Tapi, pagi ini, anak ibu mengunci pintu dan mengusir saya dari rumah yang saya beli dengan uang saya sendiri. Jadi, sekarang izinkan saya bertanya. Rumah ini, sertifikatnya, atas nama siapa? Ruangan hening seketika. Wulan yang pertama bersuara. Nadanya mulai gugup. Itu kan harta bersama. Kakak menikah, otomatis jadi milik berdua. Salah, kata saya.
Saya keluarkan map dari dalam tas kerja yang sedari tadi saya gantung di bahu. Saya buka. Lembar pertama, fotokopi sertifikat atas nama Sari. Tanggal pembelian. Tertulis jelas. Jauh sebelum sebagian besar dana dari pihak lain masuk. Rumah ini dibeli sebagian besar dari uang saya. Tabungan saya. Sisa penjualan rumah orang tua saya. Saat akad jual beli, suami saya sendiri yang minta sertifikat atas nama saya. Ada saksinya. Ada notarisnya. Hitam di atas putih. Saya letakkan lembar berikutnya. Bukti pembayaran cicilan. Listrik. Air. Semua dari rekening saya selama 7 tahun. Dan ini. Semua biaya rumah ini. Saya yang bayar. Kalau mau bicara harta bersama, silahkan. Kita hitung di pengadilan. Tapi yang jelas, hari ini. Sekarang. Rumah ini sah atas nama saya. Dan pemilik sah berhak menentukan siapa yang boleh tinggal. Bu Yati membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Wulan menatap kakaknya. Panik. Mas, bilang sesuatu. Masa kamu diem aja? Mas Budi berdiri membatu di ambang pintu. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya tempat bersembunyi. Saya keluarkan lagi satu lembar. Foto draft surat kuasa yang saya temukan di lacinya. Dan ini, kata saya. Suara saya turun satu nada lebih dingin. Surat kuasa untuk menjual rumah ini. Atas nama saya, dengan tanda tangan saya, yang saya tidak pernah tanda tangani. Kalian tahu apa namanya ini? Pemalsuan dokumen. Ada pasalnya. Ada hukumannya. Wulan menutup mulutnya dengan tangan. Bu Yati jatuh terduduk di kursi. Saya sudah ke notaris. Lanjut saya. Pak Tono, beliau sudah saya pesan. Kalau ada yang datang membawa surat kuasa atas nama saya, tolak dan hubungi saya. Jadi, rencana kalian sejak awal tidak akan pernah berhasil. Saya hanya menunggu sampai kalian cukup berani untuk menunjukkan wajah asli kalian. Dan pagi ini kalian menunjukkannya. Saya simpan map itu kembali. Lalu saya keluarkan satu lembar lagi. Lembar yang sengaja saya simpan untuk paling akhir. Oh ya, kata saya, sebelum kalian terlalu sibuk mengincar rumah ini, ada baiknya kalian tahu satu hal. Saya tatap Mas Budi. Pak Surya, bunga bulan ini belum masuk, kan? Mas, wajah Mas Budi langsung berubah. Putih pasi. Wulan mengernyit. Pak Surya siapa? Rentenir. Jawab saya tenang. Suamimu, kakakmu, berhutang pada rentenir. Dan dari surat pengadilan yang datang minggu lalu, hutang itu sudah masuk gugatan. Saya menoleh pada Bu Yati. Jadi, Bu, itu sebabnya kalian begitu ingin menjual rumah ini, kan? Bukan untuk modal usaha, Wulan, tapi untuk menutup hutang anak ibu sebelum disita. Suasana ruang tamu berubah total. Bu Yati menoleh pada Mas Budi dengan mata melotot. Budi, hutang apa? Kamu hutang sama rentenir. Berapa? Wulan ikut berbalik. Mas, jadi selama ini kamu mau jual rumah Mbak Sari buat nutupin hutang kamu sendiri. Terus kamu syarat-syarat aku dan ibu. Saya berdiri di ambang pintu, menyaksikan keluarga itu hancur dari dalam. Bukan oleh saya, tapi oleh rahasia yang mereka simpan dari satu sama lain. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah, lelah yang dalam, sampai ke tulang. Aku tidak akan menyeret siapa-siapa ke pengadilan hari ini, kata saya akhirnya. Suara saya melembut, tapi rumah ini mulai sekarang ada aturannya. Dan aturannya dibuat oleh pemiliknya, aku. Saya melangkah masuk ke rumah saya sendiri, tidak ada lagi yang menghalangi. Begitu kaki saya menyentuh lantai ruang tamu, seluruh ruangan terasa berbeda. Inilah rumah yang saya bayar dengan 7 tahun lembur, dengan tangan yang setiap hari berbau minyak mesin. Inilah rumah yang hampir mereka rampas dari saya, dengan tipu daya dan pintu yang dikunci. Dan sekarang, saya berdiri di tengahnya, sebagai pemilik yang sah. Bu Yati duduk kembali, tubuhnya gemetar. Wulan terdiam. Semua amarahnya tadi menguap. Dan Mas Budi, ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saya melewati mereka. Saya masuk ke kamar, membersihkan diri, mengganti pakaian kerja yang penuh bau minyak. Lalu saya keluar, membuat segelas teh hangat. Saya duduk di meja makan, sendiri.
Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya makan dengan tenang di rumah saya. Dua paman yang seminggu lalu menghakimi saya. Hari itu datang lagi. Tapi kali ini berbeda. Mereka sudah mendengar soal hutang Mas Budi dan rencana pemalsuan surat. Salah satu dari mereka menunduk di depan saya. Sari, kami minta maaf. Kami tidak tahu duduk perkaranya. Kami pikir kamu yang salah. Ternyata ia tidak melanjutkan. Ia hanya menggeleng, malu pada dirinya sendiri. Saya menatap mereka. Lain kali, paman, sebelum mendudukkan seseorang seperti terdakwa, tanyakan dulu kebenarannya. Saya menahan semua ini sendirian selama berbulan-bulan. Tidak ada satupun dari kalian yang bertanya bagaimana keadaan saya. Mereka pergi dengan kepala tertunduk. Hari itu juga, Wulan pulang. Sebelum pergi, ia berhenti di depan saya. Wajahnya menunduk. Mbak, maaf, aku tidak tahu. Aku tidak tahu Mas Budi punya hutang. Aku cuma dengar kata ibu. Katanya Mbak yang pelit sama keluarga. Ternyata aku salah. Aku bahkan ikut membawa makelar ke rumah Mbak. Aku malu sekali. Saya menatapnya. Lain kali, sebelum ikut menghakimi seorang menantu, dengar dulu kedua sisi. Banyak perempuan dihancurkan bukan oleh musuh, tapi oleh keluarga yang seharusnya melindunginya. Wulan mengangguk pelan. Air matanya jatuh. Lalu ia pergi. Malamnya, Bu Yati duduk di kamarnya. Tidak keluar untuk makan. Saya antar semangkuk bubur ke kamarnya. Beliau menatap saya lama. Lalu air matanya jatuh. Sari, kata beliau dengan suara serak. Ibu cuma takut. Anak ibu kelihatan makin susah. Ibu pikir kalau rumah dijual, hidup kalian bisa lebih lega. Ibu tidak tahu Budi punya hutang? Ibu tidak tahu kamu yang menanggung semuanya selama ini. Saya meletakkan bubur di meja. Bu, saya tidak pernah pelit pada keluarga, tapi saya tidak bisa membiarkan rumah ini dijual untuk menutup kesalahan yang disembunyikan dari saya. Kalau Mas Budi jujur dari awal, kita bisa cari jalan bersama. Bukan dengan mengusir, saya pukul 5 pagi. Bu Yati menunduk. Ibu dulu juga menantu. Nak, ibu tahu rasanya diperlakukan tidak adil, tapi entah kenapa, begitu ibu jadi mertua, ibu malah mengulang hal yang dulu paling ibu benci. Suaranya bergetar. Ibu malu. Nak, untuk pertama kalinya, beliau memanggil saya, Nak. Saya menatap perempuan tua di hadapan saya. Marah saya, entah bagaimana. Perlahan, luruh. Karena saya melihat, di balik semua kekerasannya, ada ketakutan seorang ibu yang tidak tahu cara menolong anaknya. Sudah. Bu, makan dulu buburnya. Besok kita mulai dari awal, kata saya pelan. Saya keluar dari kamar itu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Tapi yang paling sulit adalah malam saya duduk berdua dengan Mas Budi. Kami duduk berhadapan di meja makan tua itu. Lama, tidak ada yang bicara. Lalu Mas Budi mulai, suaranya nyaris berbisik. Aku sudah 3 bulan berhenti kerja, tanpa berani bilang sama kamu. Dia tertawa, tawa yang pahit. Setiap hari melihatmu pulang lembur, aku semakin merasa tidak berguna. Saya mendengarkan, tidak memotong. Waktu Pak Surya menawarkan modal untuk buka bengkel sendiri, aku pikir akhirnya aku punya kesempatan untuk mengangkat kepala. Jadi, laki-laki yang menghasilkan, bukan cuma menumpang penghasilan istri. Dia Aku tidak menyangka semuanya jadi begini. Bengkelnya gagal. Hutangnya membengkak, sampai aku terpaksa pinjam lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana bengkel kecil yang ia buka di pinggir jalan itu sepi. Bagaimana ia malu mengakui kegagalan. Jadi setiap pagi tetap berpakaian rapi dan pura-pura berangkat kerja. Padahal hanya duduk di warung kopi sampai sore. Bagaimana bunga rentenir menumpuk dari 10 juta menjadi puluhan juta. Bagaimana ia mulai panik. Dan saat itulah, Ibu dan Wulan mengusulkan menjual rumah. Aku tahu itu salah, katanya. Suaranya pecah. Rumah ini punyamu, tapi aku sudah terlalu jauh terjebak. Aku ikut saja rencana ibu. Aku bahkan ikut mengunci pintu pagi ini. Aku benci diriku sendiri. Sari, kenapa tidak cerita? Tanya saya pelan.
Karena aku malu. Sari, matanya memerah. Saat orang hampir tenggelam, siapapun yang mengulurkan tangan justru dikira mau menenggelamkan. Setiap kali kamu menawarkan bantuan, aku merasa kamu sedang menunjukkan betapa gagalnya aku. Kalimat itu membuat saya terdiam. Saya teringat sesuatu. Dulu, saya sendiri yang takut. Takut suami saya akan selamanya jadi pekerja kecil yang minder. Maka saya berusaha bekerja lebih keras, mencari lebih banyak, menopangnya. Tanpa saya sadari, semakin saya menanggungnya, semakin ia merasa tenggelam. Ada hal-hal dalam pernikahan di mana dua orang saling menyayangi, tapi tetap saling menyakiti. Bukan karena cinta itu hilang, tapi karena tidak ada yang mau jujur pada diri sendiri. Mas Budi mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Surat lamaran kerja yang baru, dari bengkel las lamanya. Aku sudah ajukan lagi, katanya. Aku kembali kerja di sana. Jadi karyawan biasa juga tidak apa-apa. Setidaknya, malam hari aku bisa tidur nyenyak. Tidak dikejar-kejar lagi. Saya menatap kertas itu di meja. Hati saya terasa hangat dan getir di saat yang sama. Soal hutang Pak Surya, kata saya. Kita selesaikan bersama. Aku punya tabungan, tapi dengan satu syarat. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia. Apapun masalahnya, kita bicara berdua. Berapa total hutangnya? Mas, tanya saya kemudian. Aku harus tahu yang sebenarnya, semuanya. Mas Budi menunduk lama. Lalu, ia menyebut angka. 80 juta, termasuk bunga rentenir yang mencekik. Saya menarik napas. Itu hampir seluruh tabungan saya bertahun-tahun. Tapi, saya tidak mundur. Baik, kata saya. Besok kita temui Pak Surya bersama. Kita lunasi, tapi dengan perjanjian hitam di atas putih. Supaya tidak ada lagi bunga yang ditambah-tambah seenaknya. Dan setelah ini, kamu tidak pernah lagi berurusan dengan rentenir. Kalau ada masalah uang, kamu datang ke aku, bukan ke Pak Surya. Mas Budi mengangkat kepala, matanya basah. Kenapa kamu masih mau menolong aku setelah semua yang kulakukan pagi ini? Saya terdiam sejenak, karena aku tidak menikahimu untuk hartamu. Mas, aku menikahimu karena dulu kamu jujur. Pria yang berkata, atas mama Sari saja, aku percaya istriku. Aku cuma ingin pria itu kembali. Mas Budi mengangkat kepala, menatap saya. Kamu masih mengizinkanku tinggal di sini. Saya menarik napas perlahan. Rumah ini atas namaku, tapi rumah tangga ini milik kita berdua. Asal kamu mau jujur. Dia tersenyum getir. Matanya memerah dengan cepat. Lalu, ia memalingkan wajah. Beberapa hari kemudian, suasana rumah perlahan berubah. Keesokan harinya setelah pertengkaran itu, saya dan Mas Budi menemui Pak Surya bersama. Saya bawa Aditya untuk menemani, supaya semua dibicarakan secara hukum. Kami buat perjanjian tertulis. Hutang pokok dilunasi, bunga liar dihentikan. Pak Surya yang biasanya garang, jadi jauh lebih sopan begitu melihat ada yang paham hukum di sisi kami. Lain kali, jangan pinjam dari saya lagi, Pak Budi, katanya saat kami pamit. Cari yang resmi. Di perjalanan pulang, Mas Budi diam lama. Lalu, ia berkata pelan, maaf, Sari, aku menghabiskan tabunganmu untuk menutup kebodohanku. Itu bukan untuk menutup kebodohanmu, jawab saya. Itu untuk membeli kembali ketenangan rumah kita. Sekarang, ayo kita mulai lagi dari nol. Tapi kali ini berdua. Mas Budi mulai bekerja lagi. Pagi-pagi ia sudah berangkat. Pulang sore dengan tangan yang kembali kasar oleh kerja. Tapi wajahnya lebih tenang. Kami mulai menabung lagi. Sedikit demi sedikit, dengan rencana yang jelas dan terbuka. Setiap akhir bulan, kami duduk berdua, menghitung pemasukan dan pengeluaran bersama. Tidak ada lagi amplop coklat yang disembunyikan di laci. Bu Yati masih tinggal bersama kami, tapi sesuatu telah berubah pada beliau. Beliau tidak lagi menggerutu soal saya pulang malam. Justru, ia kadang menyisihkan makanan untuk saya dan menunggu sampai saya pulang. Suatu malam, saat kami semua bertengkar lelah seharian soal cicilan, Bu Yati keluar dari dapur membawa semangkuk bubur. Beliau bergumam dengan suara sengal. Sudah ribut seharian.
Sekarang makan dulu. Mau mati kelaparan semua kalian ini. Saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran pagi itu. Beliau meletakkan mangkuk di meja, lalu menoleh pada Mas Budi. Matanya menyipit. Dan kamu, kalau lain kali masih berani dengar omongan orang luar soal cepat kaya, soal hutang-hutang itu. Ibu pukul kamu pakai sapu, punya rumah tenang, malah cari gara-gara. Mas Budi tersenyum kecut. Iya, Bu, iya. Sambil menggerutu, Bu Yati menyendokkan bubur ke mangkuk untuk saya. Tangannya masih sedikit gemetar. Saya menatap semangkuk bubur panas di hadapan saya, dan tenggorokan saya tercekat. Baru beberapa malam lalu, saya masih berdiri di depan pintu rumah ini hampir pukul 5 pagi, mendengar suami saya menyuruh saya pergi. Sekarang, kami semua duduk mengelilingi meja tua ini, makan bubur dengan ikan asin, seperti tahun-tahun paling sulit dulu. Bedanya kali ini, tidak ada lagi yang menyembunyikan apapun. Saya menyuapkan bubur perlahan, hangatnya turun ke dada. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dada saya tidak terasa sesak. Mas Budi makan dalam diam, sesekali mencuri pandang ke arah saya, seperti ingin memastikan saya masih ada di sana. Bu Yati menggerutu soal bubur yang kurang garam, tapi gerutuan itu sekarang terdengar seperti kasih sayang, bukan serangan. Setelah makan, Mas Budi diam-diam keluar ke teras, menyiram pot anggrek yang sudah hampir layu. Saya bersandar di pintu, memperhatikannya. Dia membungkuk cukup lama, dengan teliti memotong setiap daun yang kering. Dulu, saat baru pindah, dialah yang membawa pot anggrek itu pulang. Dia bilang, bunga yang sulit dirawat justru paling berharga. Beberapa bulan terakhir, tidak ada lagi yang memperhatikannya. Saya melangkah mendekat. Besok, jangan lupa berangkat lebih pagi. Dia mengangkat kepala. Kamu masih mengizinkanku tinggal di sini. Saya memandang pot anggrek yang baru disiram. Lalu, saya berkata pelan, lain kali, apapun masalahnya, bicara jujur. Miskin tidak apa-apa. Jangan berbohong lagi. Matanya memerah cepat. Dia memalingkan wajah, mengusap air di daun anggrek. Tapi saya tahu, itu bukan hanya air siraman. Dari pintu, Bu Yati bergumam, kalian berdua di luar terus. Nanti masuk angin. Saya tertawa kecil. Mas Budi ikut tersenyum. Senyum yang lelah, tapi terasa jauh lebih ringan. Di luar gang, terdengar suara penjual roti malam lewat. Angin akhir tahun membawa aroma masakan dari rumah tetangga. Saya memandangi rumah kecil di hadapan saya, masih dengan lantai keramik yang sama, kipas angin yang sama, meja makan yang sama. Semuanya masih sama, tapi terasa berbeda. Mungkin karena malam ini, kami akhirnya berhenti saling menyembunyikan kelelahan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merasa rendah hanya karena kamu yang menanggung lebih banyak dalam rumah tangga. Dan jangan pernah membiarkan rasa malu berubah menjadi kebohongan yang menghancurkan orang yang mencintaimu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, menanggung segalanya, lalu diperlakukan seperti orang asing di rumah yang mereka bangun sendiri. Mereka diajari bahwa istri yang baik adalah istri yang selalu mengalah. Padahal mengalah yang tidak ada batasnya hanya akan mengajari orang lain untuk terus menginjak jika kamu salah satunya. Ingatlah, kesabaran itu mulia, tapi harga diri juga harus dijaga. Dan tidak ada salahnya seorang perempuan melindungi apa yang memang menjadi haknya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Mas Budi. Lelaki baik yang tersesat karena rasa malu dan gengsi. Yang memilih diam daripada jujur. Sampai diam itu hampir menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Bu Yati yang sebenarnya tidak jahat, hanya takut melihat anaknya kesulitan. Lalu salah memilih cara, sampai hampir kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar menjaga keluarganya. Mas Budi kini kembali bekerja dengan tenang. Hutang kami lunas perlahan. Wulan datang berkunjung. Kali ini dengan hormat. Dan Bu Yati. Beliau memanggil saya nak sekarang, kadang di sore hari. Beliau dan saya duduk berdua mengupas sayur di dapur, bicara tentang hal-hal kecil. Luka itu tidak hilang sepenuhnya, tapi pelan-pelan
ia berubah menjadi pengertian. Saya sendiri akhirnya bisa tidur nyenyak di rumah yang saya cintai. Tanpa takut suatu pagi, pintunya dikunci dari dalam. Saya tidak menyimpan dendam, bukan karena saya lupa, tapi karena dendam hanya akan membuat saya terus tinggal di pagi yang menyakitkan itu. Saya memilih untuk melangkah maju dengan satu pelajaran yang akan saya pegang seumur hidup, bahwa kasih sayang tanpa kejujuran adalah rumah yang dibangun di atas pasir. Cepat atau lambat, ia akan runtuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk menyimpan rahasia, atau memilih untuk jujur. Memilih untuk menghakimi, atau memilih untuk mendengar. Dan setiap pilihan akan membawa kita ke meja makan yang berbeda. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa menjadi orang asing di rumah sendiri? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Di malam pertama pernikahan saya, ibu mertua tidak mengucapkan selamat. Beliau meletakkan sebuah buku tipis di atas meja rias. Sampulnya coklat pudar. Judulnya ditulis tangan. Aturan keluarga Wibowo. Menantu di rumah ini punya satu posisi, kata beliau. Dingin. Posisi paling bawah. Saya membuka halaman pertama. Pasal 1. Menantu makan terakhir setelah semua yang lebih tua selesai. Pasal 2. Menantu tidak duduk satu meja dengan sesepuh. Pasal 3. Menantu mengurus seluruh rumah tanpa membantah. Saya menutup buku itu pelan. Lalu saya tersenyum karena beliau tidak tahu satu hal. Saya adalah orang yang akan menulis ulang aturan ini. Dan pada akhirnya, aturan beliau sendiri yang akan menjatuhkannya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, kesabaran, dan keadilan yang datang pada waktunya. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, tekan tombol berlangganan dan temani saya sampai kalimat terakhir. Karena akhir dari kisah ini tidak akan pernah Anda duga. Nama saya Kirana. Saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai pengacara properti di sebuah firma di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menangani sengketa tanah, akta, dan surat warisan. Pekerjaan saya adalah membaca dokumen yang orang lain anggap membosankan, lalu menemukan satu baris yang bisa mengubah segalanya. Saya menikah dengan Mas Bayu, lelaki yang tenang, sopan, anak sulung dari keluarga Wibowo. Kami menikah karena cinta, tapi saya segera tahu di keluarga ini cinta saja tidak cukup. Keluarga Wibowo tinggal di sebuah rumah lama di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depan. Rumah itu warisan dari ayah Mas Bayu, almarhum Pak Wibowo, yang meninggal 3 tahun sebelum saya datang. Ibu mertua saya, Bu Hartati, 59 tahun. Beliau adalah pusat dari rumah itu. Setiap aturan, setiap keputusan, setiap suara di rumah itu harus melewati beliau dulu. Beliau memerintah dapur seperti seorang ratu memerintah istana. Dan senjata kekuasaannya adalah masakan. Siapa yang makan, kapan makan, dan di mana duduk. Semua beliau yang tentukan. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 28 tahun, anak bungsu, manja, dan paling dekat dengan ibunya. Wulan tidak pernah memasak, tidak pernah membereskan, tapi mulutnya selalu siap menusuk siapa saja yang dianggapnya rendah. Mas Bayu, suami saya, mencintai saya. Saya tahu itu. Tapi di hadapan ibunya, dia berubah menjadi anak kecil. Dayamite, menunduk, tidak berani membela. Saya bertemu Mas Bayu 4 tahun lalu di sebuah seminar hukum properti. Dia datang sebagai klien, mencari nasihat soal sengketa tanah keluarganya. Saya tertarik pada ketenangannya, dan dia tertarik pada ketegasan saya. Kami berpacaran selama 2 tahun sebelum menikah.
Selama itu, saya hanya bertemu Bu Hartati beberapa kali. Beliau selalu sopan di depan, tapi ada sesuatu di matanya yang dingin saat menatap saya. Seolah menimbang, apakah saya cukup tunduk untuk masuk ke rumahnya. Hanya Pak Wibowo, ayah Mas Bayu, yang menerima saya dengan hangat sejak awal. Beliau seorang pensiunan yang bijaksana, lembut, dan tajam dalam menilai orang. Di pertemuan pertama kami, beliau berkata pada saya, "Kirana, kau perempuan yang berdiri di atas kakimu sendiri. Itu langka, jaga itu. Jangan pernah biarkan siapapun mengambilnya darimu, bahkan keluarga." Saat itu, saya tidak mengerti betapa dalam makna kata-kata beliau. Beliau meninggal setahun sebelum kami menikah, dan saya tidak pernah tahu beliau telah menyiapkan sesuatu untuk saya. Retakan pertama muncul bahkan sebelum pernikahan. Saat persiapan, Bu Hartati ingin mengatur segalanya. Berapa tamu? Di mana acara? Siapa yang duduk di mana? Saya yang membiayai sebagian besar pernikahan dari tabungan saya sendiri. Hanya ingin sedikit suara. Tapi setiap usul saya ditolak. Di keluarga ini, ibu mertua yang menentukan, kata beliau. Saya mengalah demi Mas Bayu. Saya pikir setelah menikah, semua akan membaik. Saya salah. Pernikahan justru gerbang menuju penjara yang lebih dalam. Setelah menikah, kami pindah ke rumah Bintaro itu. Bu Hartati yang meminta. Anak sulung harus tinggal bersama ibu, katanya. Mas Bayu menurut, dan saya sebagai menantu baru ikut. Saya tidak tahu, malam saya menyeret koper masuk ke rumah itu, bahwa saya sedang melangkah ke sebuah penjara dengan aturan tertulis. Penjara yang dindingnya bukan tembok, melainkan kata-kata di sebuah buku coklat tua. Pagi pertama saya sebagai menantu Wibowo, matahari belum tinggi ketika Bu Hartati sudah berdiri di pintu kamar. Kirana, panggilnya. Jam 6, dapur harus sudah menyala. Sarapan keluarga ini tidak masak sendiri. Saya bangun. Saya memasak nasi goreng, telur, sambal, teh manis. Saya tata rapi di meja. Mas Bayu, Bu Hartati, dan Wulan duduk. Saya hendak menarik kursi untuk ikut duduk. Berdiri, kata Bu Hartati, tanpa menoleh. Pasal 1, menantu makan terakhir. Saya berhenti. Tangan saya masih di sandaran kursi. Mas Bayu menatap piringnya. Wulan tersenyum kecil. Lalu menyuap nasi goreng buatan saya dengan lahap. Saya berdiri di samping kulkas. Saya menunggu. Saya melihat mereka makan masakan saya. Sementara perut saya kosong. Setelah mereka selesai, baru saya boleh duduk di meja yang sudah dingin. Dengan sisa yang tersisa. Hari itu, saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mengamati. Sebagai pengacara, saya paham satu hal. Sebelum melawan, kau harus mengerti. Aturan lawanmu lebih baik daripada dia sendiri. Hari demi hari, saya pelajari buku aturan itu sampai hafal. Bukan untuk menaatinya, tapi untuk menemukan celahnya. Pasal 4, menantu tidak boleh menyentuh keuangan rumah. Pasal 5, semua tamu keluarga diurus menantu. Pasal 6, menantu mengurus seluruh keluarga, termasuk merawat sesepuh saat sakit tanpa membantah. Setiap pasal adalah rantai, tapi setiap rantai punya sambungan, dan sambungan selalu bisa dibuka. Saya hanya perlu sabar menunggu saat yang tepat. Minggu pertama berlalu seperti perbudakan yang sopan. Saya bangun paling pagi, tidur paling malam. Saya mencuci, memasak, menyapu, mengepel. Saya melayani tamu yang datang silih berganti, sambil tetap berdiri saat mereka makan. Saya menghitung. Dalam satu hari, saya bekerja hampir 14 jam. Pagi memasak sarapan, siang bekerja di kantor, sore pulang untuk memasak makan malam, malam membersihkan rumah dan mencuci. Tubuh saya lelah, tapi pikiran saya tetap jernih setiap malam sebelum tidur. Saya mencatat dalam buku kecil, bukan curahan hati, tapi catatan, tanggal, kejadian, kata-kata yang diucapkan, kebiasaan seorang pengacara. Karena saya tahu, suatu hari
Catatan ini bisa menjadi bukti. Mas Bayu melihat semua itu, tapi diam. Suatu malam dia berbisik, "Maaf, Kirana. Aku tidak tahu harus bagaimana." Saya hanya menjawab, "Belum saatnya, Mas." Tapi saat itu akan datang. Suatu sore, Wulan masuk ke dapur sambil memegang ponsel. "Mbak Kirana," katanya. Manis tapi tajam. "Tolong cuci ini ya, aku ada acara." Dia melempar sekantong pakaian kotor ke lantai dapur, termasuk pakaian dalamnya. Saya menatap kantong itu, lalu menatap Wulan. "Wulan punya 2 tangan," kata saya pelan. Wulan terkejut. Tidak ada menantu di rumah ini yang pernah membantah. Dia berlari ke ruang tengah. "Ibu, Mbak Kirana tidak mau cuci baju Wulan." Bu Hartati datang dengan wajah keras. Pasal 3. Menantu mengurus seluruh rumah. Itu termasuk adik iparmu. Saya mengangguk sopan. "Baik, Bu. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Pasal 3 bilang, menantu mengurus rumah. Apakah Wulan ini bagian dari rumah atau tamu? Karena di pasal 5, tamu yang diurus menantu. Sedang anggota keluarga, menurut buku ini, mengurus dirinya sendiri." Bu Hartati terdiam. Buku itu memang menulis demikian. Beliau yang menulisnya. "Wulan, anggota keluarga," kata Bu Hartati akhirnya, terpaksa. "Berarti Wulan mengurus dirinya sendiri," kata saya. "Sesuai aturan, Ibu." Saya meletakkan kantong itu kembali di kaki Wulan. Lalu saya kembali memasak. Malam itu, untuk pertama kali, Wulan mencuci pakaiannya sendiri sambil menggerutu kesal. Dan Bu Hartati menatap buku aturannya, seolah baru menyadari sesuatu, bahwa kata-kata bisa menjadi pedang 2 sisi. Tapi beliau belum menyerah. Beliau justru semakin keras. Esok harinya, ujian kedua datang. Pagi itu, Bu Hartati sengaja memasak sendiri. Sap Iga, masakan kebanggaannya. Aroma harum memenuhi rumah. Saat makan siang, beliau menata meja dengan bangga. "Kirana," katanya di depan beberapa kerabat yang berkunjung, "coba lihat dan belajar. Beginilah masakan yang membuat keluarga bertahan. Bukan masakan modern yang kau pelajari di kota." Para kerabat tertawa kecil. Saya hanya berdiri di pinggir, menuang teh. Beliau ingin mempermalukan saya di depan tamu, menunjukkan bahwa di rumah ini, dapur adalah tahtanya, dan saya hanyalah pelayan. Saya tersenyum dan tidak menjawab, karena saya tahu kesombongan yang dibangun di atas satu mangkuk sup mudah sekali diruntuhkan. Malam itu, saat semua tidur, saya memasak diam-diam, bukan untuk pamer. Saya hanya menyiapkan bekal makan siang untuk diri saya sendiri, untuk dibawa ke kantor esok, karena saya lelah berdiri lapar di rumah sendiri. Esoknya, saat jam makan siang tiba, Bu Hartati menyuruh saya memasak. Saya menjawab, "Tenang, maaf, Bu. Hari ini saya sudah membawa bekal sendiri ke kantor. Pasal 1 hanya mengatur saya makan terakhir di rumah. Tidak mengatur apa yang saya makan di luar rumah." Beliau marah, tapi tidak bisa membantah aturannya sendiri hari itu. Untuk pertama kali, beliau dan Wulan harus memasak sendiri, karena saya tidak ada di dapur saat siang. Sup iga kebanggaan itu gosong, karena tak ada yang menjaganya. Malam itu, Bu Hartati makan Indomie dingin di dapur yang sepi, sendiri. Dengan kekuasaan dapur yang untuk pertama kali terasa hampa di tangannya, saya tahu beliau mulai merasakan apa yang selama ini saya rasakan. Dan itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Bu Hartati menambah pasal baru di buku itu dengan pena di halaman kosong. Pasal 7. Menantu menyetor seluruh gajinya kepada ibu mertua untuk dikelola. Beliau membacakannya di meja makan, di depan Mas Bayu. "Mulai bulan ini, gajimu masuk ke saya, Kirana. Ini demi keluarga." Saya menaruh sendok, "Bu," dengan hormat. Aturan yang dibuat sebelum saya menikah, saya hormati. Tapi aturan baru yang ditambah setelah saya masuk ke rumah ini hanya sah kalau saya menyetujuinya. Dan saya tidak setuju menyetor gaji saya. "Mas Bayu." Bu Hartati menoleh ke anaknya. "Suruh istrimu menurut.
Semua mata tertuju pada Mas Bayu. Dia menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Ibu? Mungkin Kirana benar. Itu kalimat pertama yang Mas Bayu ucapkan untuk membela saya. Pelan. Ragu. Tapi cukup membuat Bu Hartati menggebrak meja dan meninggalkan ruangan dengan amarah. Malam itu, Mas Bayu duduk di tepi tempat tidur. "Maaf, Kirana," katanya. "Aku tahu ini berat, tapi ibu sudah seperti itu sejak ayah meninggal. Rumah ini, aturan ini. Satu-satunya hal yang membuat ibu merasa masih berkuasa atas sesuatu. Aku tidak membenci ibumu," kata saya. "Aku hanya tidak mau diinjak. Dan satu hari nanti, Mas, kau harus memilih. Berdiri di sampingku atau bersembunyi di belakang ibumu." Mas Bayu tidak menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kali, dia menggenggam tangan saya sampai pagi. Konflik tidak berhenti di situ. Wulan, yang dendam karena dipermalukan soal cucian, mulai mencari cara untuk menjatuhkan saya. Suatu sore, terdengar suara pecahan keras dari ruang tamu. Vas keramik kesayangan Bu Hartati, warisan keluarga, hancur berkeping di lantai. Wulan menjerit memanggil ibunya. "Bu, Mbak Kirana yang memecahkannya." Aku lihat sendiri, Bu Hartati datang dengan mata berapi. "Vas itu peninggalan ibuku. Kau tahu berapa harganya?" Kirana. Pasal 6. Menantu tidak boleh ceroboh. Saya menatap pecahan itu dengan tenang. Lalu, saya menatap Wulan. "Bu, saya baru saja pulang dari kantor 5 menit lalu. Sepatu saya bahkan belum saya lepas. Coba ibu lihat. Lantai ruang tamu masih kering, padahal di luar hujan. Kalau saya yang masuk dan memecahkannya, pasti ada jejak basah dari pintu. Tapi tidak ada. Yang sejak tadi di ruang tamu hanya Wulan." Bu Hartati menoleh ke Wulan. Wajah Wulan memucat. Aku tidak sengaja menyenggolnya." "Bu, tapi pasti karena Mbak Kirana menaruhnya terlalu di pinggir. Saya hanya diam." Kebenaran tidak perlu berteriak. Dan untuk pertama kali, Bu Hartati melihat anak kesayangannya berbohong tepat di depan matanya. Beliau tidak berkata apa-apa. Tapi sesuatu di matanya berubah malam itu. Beliau memungut pecahan vas itu sendiri, perlahan. Dengan tangan yang sedikit gemetar. Mungkin untuk pertama kali, beliau bertanya dalam hati, anak macam apa yang dia besarkan? Dan menantu macam apa yang selama ini dia hina tanpa alasan? Namun perubahan kecil di hati seseorang belum tentu cukup untuk menghentikan kebiasaan lama. Beberapa hari kemudian, Wulan membawa pulang seorang lelaki, pacarnya, katanya. Seorang pengusaha muda. Wulan ingin pamer. Dia memperkenalkan setiap orang di rumah dengan bangga, kecuali saya. "Ini ibuku," kata Wulan. "Ini Mas Bayu, kakakku." Lalu, dia melirik saya yang sedang membawakan minuman. Dan itu yang bantu-bantu di rumah. Lelaki itu mengira saya pembantu. Dia menyodorkan gelas kosong pada saya tanpa menatap. "Tolong tambah esnya." Saya meletakkan nampan dengan tenang. "Saya Kirana," kata saya. Mengulurkan tangan dengan sopan. "Istri dari Mas Bayu, pengacara properti. Senang berkenalan dengan Anda." Wajah lelaki itu langsung berubah. Dia berdiri, salah tingkah. Meminta maaf berkali-kali. "Maaf, Bu Kirana. Saya tidak tahu. Wulan tidak pernah cerita kakak iparnya seorang pengacara," katanya gugup. Wulan memerah menahan malu. Karena rencananya merendahkan saya di depan pacarnya, justru berbalik mempermalukan dirinya sendiri. Bu Hartati yang menyaksikan dari sofa hanya diam. Tapi saya tahu, beliau melihat semuanya. Dan saya tahu di hati beliau mulai tumbuh keraguan tentang siapa sebenarnya yang membawa nama baik keluarga ini. Malam itu, Bu Hartati memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya keras lagi, seolah ingin menebus rasa malu Wulan dengan menekan saya. "Kirana," katanya, "besok ada acara ziarah ke makam leluhur. Sebagai menantu, kau harus berlutut dan meminta restu pada para leluhur. Memohon maaf karena telah membantah di rumah ini. Itu adat kami." Saya menatap beliau. "Saya tahu ini bukan adat.
Ini hanyalah cara beliau untuk membuat saya tunduk. Tapi saya tidak menolak dengan kasar. Bu, kata saya, tenang. Saya dengan senang hati menghormati para leluhur. Saya akan ikut ziarah, membersihkan makam, dan berdoa. Tapi berlutut memohon maaf atas kesalahan yang tidak saya lakukan. Itu bukan menghormati leluhur. Itu menghina mereka. Apakah ibu yakin para leluhur Wibowo ingin melihat menantu mereka berlutut karena menolak mencuci pakaian dalam orang lain? Bu Hartati tidak menjawab. Mas Bayu, yang berdiri di pintu, akhirnya bersuara. Ibu, sudahlah, Kirana benar. Tidak perlu seperti itu. Untuk kedua kalinya, suami saya membela saya. Kali ini sedikit lebih tegas dari sebelumnya. Bu Hartati menatap anaknya, kaget. Lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Tapi Wulan tidak menyerah. Dia menyimpan dendam yang lebih dalam. Dan kali ini, dia memilih senjata yang lebih berbahaya. Fitnah. Suatu sore, Bu Hartati menjerit dari kamarnya. Uangku hilang. Tabungan tunaiku di laci. 15 juta hilang. Seisi rumah berkumpul. Wulan langsung menunjuk saya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Kirana? Dia yang paling sering masuk kamar ibu. Bersih-bersih. Dia pasti mengambilnya. Tuduhan itu menggantung berat di udara. Mata semua orang tertuju pada saya. Bahkan Mas Bayu tampak ragu sejenak. Tuduhan mencuri adalah tuduhan yang bisa menghancurkan harga diri seorang menantu selamanya. Saya tetap tenang, Bu. Kapan terakhir ibu melihat uang itu? 3 hari lalu, kata Bu Hartati, gemetar. 3 hari lalu, ulang saya. Bu, 3 hari terakhir saya berangkat pagi pulang malam, mengejar sidang sengketa tanah di pengadilan. Saya punya catatan absensi kantor, rekaman CCTV pengadilan, dan saksi rekan kerja untuk setiap jam saya di luar rumah. Saya bisa buktikan saya tidak di rumah sepanjang siang. Tapi pertanyaannya, siapa yang ada di rumah seharian dalam 3 hari ini? Ruangan hening, karena jawabannya jelas. Hanya Wulan yang ada di rumah seharian, tanpa pekerjaan. Bu Hartati menoleh ke Wulan. Dengan tangan gemetar, beliau berjalan ke kamar Wulan. Di bawah kasur, beliau menemukan amplop berisi uang itu, beserta struk belanja tas mahal yang baru dibeli Wulan kemarin. Wulan terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia mencuri uang ibunya sendiri, lalu menuduhkannya pada saya untuk menutupi kesalahannya. Bu Hartati duduk lemas di tepi kasur. Untuk pertama kali, beliau memandang anak kesayangannya dengan mata yang penuh kekecewaan dan memandang saya, menantu yang dia hina, dengan mata yang mulai dipenuhi rasa bersalah. Tapi mulut beliau masih terlalu keras untuk meminta maaf. Saya tidak menuntut permintaan maaf. Saya hanya berkata pelan, Bu, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya harap ini yang terakhir. Lalu, saya kembali ke dapur, meneruskan pekerjaan saya seolah tidak terjadi apa-apa. Tekanan tidak benar-benar berhenti. Lebaran datang. Dan bersamanya, ujian baru. Menjelang Lebaran, rumah dipenuhi persiapan. Bu Hartati memerintahkan saya membuat semua kue, nastar, kastengel, putri salju. Saya membuat semua, sampai larut malam. Tangan saya lecet menggulung adonan. Saat hari raya tiba, sanak saudara berdatangan. Bu Hartati menyuguhkan kue-kue itu dengan bangga, seolah dia yang membuatnya. Kue buatan keluarga kami memang terkenal, katanya pada para tamu. Tidak satu kali pun beliau menyebut nama saya. Lalu soal THR. Bu Hartati meminta saya menyerahkan THR dari kantor untuk dibagikan atas namanya kepada keponakan. Biar terlihat keluarga ini rukun, katanya. Saya menyerahkan amplop kosong dengan senyum. THR saya sudah saya kirim langsung ke orang tua saya. Bu, sesuai pasal 4, menantu tidak menyentuh keuangan rumah. Berarti keuangan rumah juga tidak menyentuh milik menantu. Sekali lagi, aturan beliau sendiri yang membungkam beliau. Beberapa hari setelah Lebaran, kerabat jauh datang berkunjung, membawa menantu mereka yang lain. Bu Hartati memanfaatkan momen itu untuk merendahkan saya dengan cara yang lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Lihat menantu Bu Surti itu, kata beliau di meja, sambil melirik saya. Sopan,
rajin, tidak banyak alasan. Menantu zaman sekarang yang sibuk kerja kantoran, lupa kodratnya melayani keluarga. Para tamu mengangguk-angguk. Wulan tersenyum sinis. Saya menuang teh dengan tenang, lalu menjawab dengan sopan. Benar, Bu. Setiap menantu punya cara berbakti masing-masing. Ada yang dengan tenaga, ada yang dengan ilmu. Saya bersyukur. Ilmu hukum saya pernah berguna membantu beberapa keluarga menyelamatkan rumah mereka dari sengketa warisan. Mudah-mudahan suatu hari ilmu itu juga berguna untuk keluarga ini. Saya tidak tahu saat itu betapa kalimat itu kelak menjadi nubuat. Para tamu terdiam. Beberapa dari mereka yang paham hukum justru memandang saya dengan hormat. Bu Hartati tidak melanjutkan perbandingannya. Tapi malam itu ujian fisik datang. Saya demam tinggi, badan saya menggigil, kepala berdenyut. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Namun pagi-pagi sekali, Bu Hartati mengetuk pintu. Kirana. Dapur masih kosong. Sarapan keluarga ini tidak masak sendiri. Mas Bayu hendak protes. Tapi saya menahannya. Tidak apa-apa, Mas. Saya bangkit dengan tubuh menggigil. Saya menyeret langkah ke dapur. Tangan saya gemetar memegang wajan. Tapi saya tetap memasak. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu suatu hari semua ini akan menjadi bukti. Bukti bahwa saya menahan segalanya dengan harga diri, bukan dengan kelemahan. Saat saya menata sarapan dengan tubuh nyaris ambruk, Mas Bayu berdiri. Untuk pertama kali, dia berbicara dengan nada yang benar-benar tegas pada ibunya. Ibu, istriku demam. Hari ini aku yang akan beli sarapan di luar. Kirana harus istirahat. Aku tidak akan membiarkan istriku sakit hanya demi sebuah aturan. Bu Hartati terkejut menatap anaknya. Mas Bayu tidak menunggu jawaban. Dia menggendong saya kembali ke kamar, menyelimuti saya, dan pergi membeli bubur. Hari itu, untuk pertama kali sejak menikah, saya merasa benar-benar memiliki seorang suami yang berdiri di depan, bukan bersembunyi di belakang. Saya berbaring, lemah. Tapi hati saya menghangat. Saya tahu dinding penjara itu mulai retak. Bukan karena saya meneriakan kebebasan, tapi karena saya membiarkan kebenaran bekerja perlahan. Seperti air yang menetes pada batu. Selama saya sakit, saya merenung panjang. Selama berminggu-minggu, saya menahan diri. Bukan karena saya tidak bisa melawan. Saya pengacara. Saya bisa saja menyeret semua ini ke pengadilan sejak hari pertama. Tapi saya memilih sabar, karena saya tahu kemenangan yang datang terlalu cepat hanya akan memutus tali keluarga. Sedangkan saya tidak ingin menghancurkan keluarga ini. Saya ingin menyembuhkannya. Saya hanya menunggu sampai semua orang melihat kebenaran dengan mata mereka sendiri. Bukan karena saya paksakan, hari demi hari saya bertahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesabaran yang terukur. Saya tahu badai sesungguhnya belum datang. Dan saya benar. Suatu hari, saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi. Saya mendengar suara dari ruang tamu. Bu Hartati dan Wulan bicara, berbisik. Saya berhenti di balik dinding. Sertifikat rumah ini harus segera kita pindah. Bu, kata Wulan. Selama masih atas nama ayah. Mbak Kirana bisa ikut campur kalau ada apa-apa. Pindahkan ke nama Wulan saja. Mas Bayu kan tidak pernah peduli soal surat-surat. Sabar, kata Bu Hartati. Kita urus pelan-pelan. Yang penting, Kirana jangan sampai tahu. Dia pengacara. Dia bisa membaca semua akal-akalan kita. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi begitu. Mereka berniat mengambil rumah ini. Rumah warisan Pak Wibowo. Dan mereka takut pada saya. Justru karena saya bisa membaca dokumen. Mereka benar untuk takut. Karena malam itu, saya teringat sesuatu. Sebuah amplop yang dititipkan Pak Wibowo kepada saya. Jauh sebelum beliau meninggal. Di pertemuan pertama kami, saat saya baru menjadi calon menantunya. Beliau menyerahkan sesuatu pada saya dengan pesan untuk menyimpannya baik-baik. Saya belum pernah membukanya. Malam itu, saya membuka lemari tua di kamar lama Mas Bayu. Di balik tumpukan buku, saya menemukannya. Amplop coklat masih tersegel.
Dengan tulisan tangan Pak Wibowo, Untuk Kirana, calon menantuku. buka saat keluarga ini membutuhkanmu. Saya buka. Tangan saya bergetar membaca isinya. Di dalamnya ada salinan akta dan sebuah surat. Pak Wibowo Sebelum meninggal, telah mengalihkan kepemilikan rumah Bintaro. Bukan kepada Bu Hartati, bukan kepada Wulan, tapi kepada Mas Bayu dan saya secara bersama. Dengan satu syarat tertulis, rumah ini tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan kami berdua. Dan di surat itu, beliau menulis, Kirana, aku tahu kau perempuan yang kuat. Aku titipkan rumah ini padamu karena aku tahu istriku akan menjadikannya alat kekuasaan setelah aku tiada. Jaga anakku, jaga rumah ini, dan jangan pernah biarkan harga dirimu diinjak. Saya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kali sejak masuk rumah itu, saya merasa tidak sendiri. Almarhum mertua saya, satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia. telah memberi saya senjata. Jauh sebelum saya tahu, saya akan membutuhkannya. Tapi saya tidak terburu-buru. Saya pengacara. Saya tahu bukti hanya berguna kalau disampaikan di waktu dan tempat yang tepat. Saya simpan amplop itu. Saya tunggu. Saya biarkan mereka merasa menang. Sementara itu, di kantor, saya menghubungi notaris keluarga lama yang dulu mengurus akta Pak Wibowo. Pak Tono namanya. Beliau masih menyimpan dokumen asli. Saya minta salinan resmi yang sah secara hukum, lengkap dengan cap dan tanda tangan. Saya pastikan setiap helai dokumen tidak bisa dipatahkan dimanapun. Sebagai pengacara, saya tahu satu kemenangan di ruang keluarga bisa runtuh kalau dasarnya tidak kuat. Maka saya susun semuanya seperti menyusun perkara di pengadilan. Saya buat salinan akta, surat pengalihan, dan surat wasiat Pak Wibowo. Saya minta Pak Tono membuat surat kesediaan bersaksi, kalau dibutuhkan. Saya simpan rekaman percakapan Bu Hartati dan Wulan yang merencanakan pemindahan rumah, yang tanpa sengaja terekam di ponsel saya saat saya berdiri di balik dinding. Setiap potong bukti saya simpan rapi dalam satu map yang akan saya buka hanya di saat yang paling tepat. Saya tidak ingin menyeret keluarga ini ke pengadilan. Itu pilihan terakhir. Yang saya inginkan adalah kebenaran terungkap di depan mereka yang paling dihormati keluarga ini. Karena kadang rasa malu di depan sesepuh lebih mengubah orang daripada putusan hakim manapun. Saya kumpulkan semuanya. Diam-diam, sabar, menunggu. Lalu keadaan berubah dengan cara yang tak saya duga. Bu Hartati jatuh sakit. Pagi itu beliau pingsan di dapur. Wulan menjerit. Kami membawanya ke rumah sakit. Diagnosisnya, kelelahan dan tekanan darah tinggi yang lama beliau abaikan. Beliau harus istirahat total di rumah selama berminggu-minggu. Dan saat itulah hal yang menarik terjadi. Wulan, anak yang katanya paling dekat dengan ibunya, menghilang. Dengan alasan sibuk, dia jarang datang. Mas Bayu harus bekerja menafkahi keluarga. Tidak ada yang merawat Bu Hartati, kecuali saya, menantu yang selama ini beliau injak, menantu yang beliau suruh berdiri saat makan. Sayalah yang menyuapi beliau, memandikan, mengganti spray, memberi obat tepat waktu, membersihkan beliau ketika beliau tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Saya lakukan semua tanpa mengeluh, di malam-malam panjang yang melelahkan, di sela-sela pekerjaan kantor yang menumpuk. Setiap subuh, saya bangun untuk menyiapkan bubur lembut untuk beliau. Setiap siang, di jam istirahat kantor, saya pulang sebentar untuk memastikan obatnya diminum. Setiap malam, saya tidur dengan satu telinga terbuka, mendengarkan kalau-kalau beliau memanggil. Tubuh saya lelah, tapi saya tidak pernah membiarkan beliau terlantar. Suatu hari, di tengah masa sakit ibunya, Wulan datang. Bukan untuk merawat, tapi untuk meminta. Mbak, katanya pada saya, dingin. Biaya rumah sakit ibu kan besar. Aku tidak punya uang. Mbak kan kerja. Mbak yang tanggung saja. Lagi pula itu kewajiban menantu. Saya menatap Wulan, anak kandung yang menghilang saat ibunya pingsan. Kini muncul hanya untuk membebankan biaya pada menantu yang dia hina. Saya menjawab, tenang, aku sudah menanggung semua biaya pengobatan ibu sejak hari pertama. Wulan, tanpa kau minta, tapi
merawat ibu dengan tangan sendiri. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan itu yang justru kau hindari. Wulan tidak bisa menjawab. Dia pergi lagi dan tidak kembali sampai ibunya sembuh. Suatu malam, saat saya menyeka keringat di dahinya, Bu Hartati membuka mata. Suaranya lemah dan serak. Kenapa kau merawatku, Kirana? Setelah semua yang kuperbuat padamu, saya diam sebentar. Saya memeras kain di baskom, lalu meletakkannya kembali di dahi beliau. Karena saya bukan menantu yang ada di buku ibu, kata saya pelan. Saya menantu yang ayah harapkan. Beliau tidak mengerti maksud saya. Belum. Tapi air mata mengalir dari sudut matanya, menetes ke bantal. Untuk pertama kali, perempuan yang dulu begitu angkuh itu menangis di hadapan menantu yang dia hina. Bukan karena sakit di tubuhnya, tapi karena sesuatu yang mulai sakit di hatinya. Hari-hari berlalu, Bu Hartati perlahan pulih. Tapi sesuatu di matanya telah berubah. Kekuasaan yang dulu beliau banggakan, kini terasa kosong di kamar yang sepi. Dengan hanya menantu yang dia hina sebagai satu-satunya penjaganya. Tapi sifat lama tidak mati semudah itu. Begitu beliau bisa berdiri kembali. Beliau kembali ke meja makan. Kembali memerintah. Dan Wulan yang menghilang saat ibunya sakit kembali muncul. Dengan rencana yang sudah matang. Bu, kata Wulan, suatu sore, di depan saya. Seolah saya tidak ada di ruangan itu. Sesepuh keluarga akan berkumpul hari Minggu. Acara tahunan. Ini saat yang tepat. Di depan semua sesepuh. Ibu umumkan saja bahwa rumah ini dipindah ke nama Wulan. Tidak akan ada yang berani membantah di depan para sesepuh. Bu Hartati melirik saya sekilas, lalu mengangguk. Baik, minggu ini kita selesaikan. Mereka pikir saya tidak mendengar. Atau mereka pikir saya sudah tidak berdaya. Saya hanya tersenyum dan kembali ke dapur. Karena tanpa mereka sadari, mereka baru saja memberi saya panggung yang paling sempurna. Hari Minggu pun tiba. Rumah Bintaro penuh. Para sesepuh keluarga Wibowo datang dari berbagai kota. Paman, bibi, sepupu, jauh. Para tetua yang dihormati. Meja panjang dipenuhi rendang, opor, dan kue-kue. Bu Hartati duduk di kepala meja, anggun, menikmati perannya sebagai ratu rumah yang dihormati. Hari itu beliau mengenakan kebaya terbaiknya, seolah ini adalah puncak kemenangannya. Saya melayani, seperti biasa, berdiri di pinggir, menuang teh, membawa piring. Menantu yang tahu posisinya. Tapi di dalam tas saya tersimpan sebuah map. Dan di dalam map itu tersimpan kebenaran yang akan mengubah segalanya. Saya menunggu beliau membuka mulut lebih dulu. Karena seorang pengacara tahu. Biarkan lawan menyampaikan tuntutannya. Baru kau bongkar, dasarnya runtuh. Setelah semua selesai makan, Bu Hartati berdiri. Beliau mengetuk gelas dengan sendok. Ruangan hening seketika. Saudara-saudara, katanya. Hari ini ada pengumuman penting. Rumah ini, warisan mendiang suamiku, akan saya alihkan kepemilikannya kepada putriku, Wulan. Agar masa depan keluarga ini terjamin. Para sesepuh mengangguk-angguk. Wulan tersenyum penuh kemenangan. Mas Bayu mengernyit bingung. Dan saya dari pinggir ruangan. Melangkah maju. Maaf, Bu, kata saya. Tenang, jelas. Sebelum ibu melanjutkan, izinkan menantu ibu bicara satu kali saja. Sesuai aturan rumah ini sendiri. Bu Hartati menatap saya tajam. Ini bukan urusan menantu. Justru ini urusan saya, Bu, kata saya. Karena ini menyangkut sebuah dokumen. Dan kebetulan, membaca dokumen adalah pekerjaan saya selama 8 tahun. Saya mengeluarkan map dari tas saya. Saya buka di atas meja, di hadapan semua sesepuh. Ini, kata saya, adalah akta resmi rumah ini. Disahkan notaris. 3 tahun sebelum almarhum Pak Wibowo meninggal. Silakan para sesepuh baca sendiri. Saya serahkan salinannya. Seorang paman tua yang dihormati seluruh keluarga, mengambil dan membacanya dengan kacamatanya. Ruangan menunggu dalam diam. Rumah ini, kata saya, secara hukum bukan milik Bu Hartati. Almarhum Pak Wibowo
telah mengalihkan kepemilikannya kepada Mas Bayu dan saya secara bersama dengan syarat tertulis. Rumah ini tidak boleh dijual atau dipindah tangankan tanpa persetujuan kami berdua. Artinya, Bu Hartati tidak memiliki hak untuk memindahkan rumah ini kepada siapapun, termasuk kepada Wulan. Ruangan terdiam total. Wajah Bu Hartati memutih. Itu pasti palsu, jerit Wulan. Saya menoleh padanya. Tenang. Notaris yang mengesahkannya, Pak Tono, masih hidup dan bersedia bersaksi. Dokumen aslinya tersimpan di kantor notaris. Silakan diperiksa kapan saja. Saya pengacara. Wulan, saya tidak pernah membawa bukti yang bisa dipatahkan. Paman tua itu mengangguk pelan, mengangkat akta. Tanda tangan ini memang tanda tangan almarhum adikku. Aku mengenalinya betul. Ini asli. Bu Hartati jatuh terduduk di kursinya. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan satu benda lagi dari tas saya. Buku tipis bersampul coklat. Buku aturan keluarga Wibowo. Dan ini, kata saya, mengangkatnya tinggi agar semua melihat, adalah buku aturan yang ibu berikan pada saya di malam pernikahan. Buku yang menyuruh saya berdiri saat makan. Yang menyebut menantu sebagai posisi paling rendah di rumah ini. Saya membukanya di depan para sesepuh dan membaca dengan suara jelas. Pasal 6. Menantu mengurus seluruh keluarga, termasuk merawat sesepuh saat sakit, tanpa membantah. Saya menutup buku itu. Saya patuhi pasal ini. Bu, saat ibu sakit dan pingsan di dapur, saat Wulan menghilang entah kemana, sayalah yang menyuapi ibu, memandikan ibu, menjaga ibu siang dan malam tanpa tidur. Tanyakan pada ibu, para sesepuh. Tanyakan siapa yang merawatnya saat dia tak berdaya di tempat tidur. Para sesepuh menoleh ke Bu Hartati. Beliau tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu, benar, semua benar. Buku ini menulis bahwa menantu adalah posisi terendah, kata saya. Tapi buku yang sama juga menulis, menantulah yang menjaga keluarga saat keluarga sendiri pergi. Saya tidak melanggar satu pasal pun dalam buku ini. Saya justru satu-satunya orang yang menaatinya. Sementara Wulan, anak kandung yang ibu banggakan, melanggar setiap nilai yang ibu tulis sendiri di sini. Saya membalik halaman demi halaman buku itu, membacanya di depan para sesepuh. Pasal 1. Menghormati yang lebih tua. Wulan menuduh saya mencuri uang ibunya sendiri, padahal dia yang mengambilnya. Pasal 3. Mengurus rumah. Wulan tidak pernah menyentuh satu piring pun. Pasal 6. Merawat sesepuh saat sakit. Wulan menghilang saat ibunya pingsan. Setiap pasal yang ibu tulis untuk menyikat saya justru dilanggar habis oleh putri kesayangan ibu. Aturan yang dibuat untuk menjatuhkan saya kini menjadi saksi yang membela saya dan menjadi pedang yang menjatuhkan mereka yang membuatnya. Seorang bibi sesepuh berdiri, wajahnya marah. Hartati, selama ini kau menyiksa menantumu sendiri, sementara dia yang merawatmu saat kau sakit, yang menanggung biaya rumah sakitmu, dan kau hendak menyerahkan rumah mendiang suamimu pada anak yang justru lari saat kau pingsan. Kau sudah membuat malu nama Wibowo. Seorang paman lain menambahkan, suaranya berat. Aku mengenal almarhum Wibowo seumur hidupku. Dia lelaki yang adil. Kalau dia memilih menyerahkan rumah ini pada menantunya, bukan padamu. Hartati, itu karena dia tahu sesuatu yang sekarang baru kami semua lihat dengan mata sendiri. Satu persatu, para sesepuh menyuarakan kekecewaan mereka. Ruangan yang tadinya hening, kini dipenuhi suara teguran. Bu Hartati menunduk dalam-dalam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, kekuasaannya runtuh. Di rumah yang dulu dia kuasai, di depan orang-orang yang dulu menghormatinya. Buku aturan yang selama ini menjadi tongkat kekuasaannya, kini menjadi daftar dakwaan atas dirinya sendiri. Wulan mencoba menyelinap keluar dari ruangan, tapi seorang paman menahannya. Duduk. Kau ikut bertanggung jawab atas rencana busuk ini, mencuri, memfitnah. Lalu mencoba merampas rumah ayahmu sendiri. Sebagai apa kau ini, Wulan? Wulan terduduk. Wajahnya pucat pasi. Tak mampu membela diri di hadapan seluruh keluarga besar yang kini tahu siapa dia sebenarnya. Lalu, Mas Bayu berdiri. Suami saya,
untuk pertama kali. Suaranya tidak gemetar. Ibu, katanya, aku diam selama ini karena aku takut. Aku pikir membela Kirana berarti melawan ibu. Tapi aku salah. Membela istriku adalah membela kebenaran. Ayah menyerahkan rumah ini pada kami berdua karena ayah percaya pada Kirana. Dan aku malu butuh sejauh ini. Sampai aku akhirnya berani berdiri di sampingnya. Mas Bayu berjalan ke samping saya. Dia menggenggam tangan saya. Di depan seluruh keluarga. Bu Hartati menangis. Bukan tangis kekuasaan, tapi tangis seorang perempuan yang akhirnya melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Setelah hari itu, semuanya berubah. Para sesepuh sepakat, rumah Bintaro tetap atas nama Mas Bayu dan saya, sesuai keinginan almarhum Pak Wibowo. Rencana Wulan gagal total. Dia pergi dari rumah itu beberapa hari kemudian, malu dan tanpa membawa apa-apa, karena seluruh keluarga kini tahu siapa dia yang sebenarnya. Bu Hartati tetap tinggal, tapi beliau bukan lagi ratu yang memerintah. Beliau menjadi seorang ibu tua yang belajar, meski terlambat, tentang arti dari rasa hormat yang sejati. Beberapa minggu kemudian, di suatu pagi, beliau datang ke dapur. Saya sedang memasak. Beliau berdiri di samping saya, canggung, seperti seseorang yang tidak tahu cara memulai. Kirana, katanya pelan, bolehkah ibu duduk dan makan bersamamu? Di satu meja, saya menatap beliau. Perempuan yang dulu menyuruh saya berdiri lapar di pinggir dapur, kini meminta izin untuk duduk bersama saya. Tentu, Bu, kata saya. Di rumah ini, sudah tidak ada lagi posisi paling rendah. Saya mengeluarkan buku aturan itu dari laci. Saya letakkan di atas meja. Lalu, saya robek perlahan, halaman demi halaman, di depan beliau. Kita tulis aturan baru. Bu, kata saya. Aturan yang isinya hanya satu pasal. Di keluarga ini, setiap orang dihormati. Tidak peduli dia anak, menantu, atau ibu. Bu Hartati menangis lagi. Lalu, beliau mengangguk. Dan untuk pertama kali, beliau tersenyum pada saya dengan tulus. Kami makan pagi itu bersama di satu meja. Ikan goreng, sayur asem, sambal terasi. Masakan sederhana, tapi terasa seperti kemenangan yang paling manis dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari posisinya di matamu hari ini, karena orang yang kau injak hari ini bisa jadi orang yang suatu hari menentukan apakah kau berdiri atau jatuh. Dan jangan pernah membuat aturan untuk menyakiti orang lain. Karena suatu hari, aturan itu bisa berbalik dan menyakiti dirimu sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Menantu yang diperlakukan seperti pembantu di rumah, yang seharusnya menjadi keluarganya. Diam, bukan karena lemah, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Jika Anda salah satu dari mereka, ingatlah satu hal. Kesabaran bukanlah kekalahan. Kadang, ia adalah strategi yang paling kuat. Ada juga banyak suami seperti Mas Bayu, lelaki baik yang terlalu lama diam karena takut, sampai mereka akhirnya sadar. Mencintai pasangan berarti berani berdiri di sampingnya, apapun risikonya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartati yang menggenggam kekuasaan terlalu erat karena takut kehilangan tempatnya di dunia ini. Tanpa sadar, mereka justru mengusir kasih sayang yang paling mereka butuhkan di hari tua. Wulan tidak pernah kembali. Setelah hari itu, dia hidup berpindah-pindah, ditinggalkan oleh pacar pengusaha yang dulu dia banggakan. Begitu lelaki itu tahu, Wulan tidak akan mewarisi apa-apa. Kabar terakhir, dia bekerja serabutan di kota lain, jauh dari keluarga yang dulu memanjakannya. Karma tidak datang dengan petir, ia datang pelan, sebagai akibat yang wajar dari setiap pilihan yang ia buat. Bu Hartati hidup tenang bersama kami, sebagai keluarga yang sesungguhnya. Beliau yang dulu memerintah dapur seperti ratu, kini belajar memasak ikan goreng sederhana bersama saya di pagi hari. Sambil bercerita tentang masa muda beliau, saya melihat sisi beliau yang tidak pernah saya kenal. Seorang perempuan yang dulu juga pernah menjadi menantu yang ditekan, lalu mewariskan luka itu pada generasi berikutnya tanpa sadar. Lingkaran itu akhirnya
putus di rumah ini. Dan saya, menantu yang dulu disuruh berdiri, kini duduk di kepala meja yang sama. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk memastikan tidak ada lagi yang diinjak di rumah ini. Mas Bayu pun berubah. Suami yang dulu selalu menunduk, kini menjadi lelaki yang berani bersuara, yang menggenggam tangan saya di setiap keputusan keluarga. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau membalas dengan keadilan yang justru membuat orang tersadar. Kebencian hanya akan melahirkan kehancuran baru. Tapi keadilan yang disampaikan dengan kepala dingin mampu menyembuhkan luka sekaligus menegakkan kebenaran. Saya memilih yang kedua, dan itu mengubah segalanya. Bukan hanya hidup saya, tapi juga hidup orang-orang yang dulu menyakiti saya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jangan pernah lupa, harga diri Anda tidak ditentukan oleh siapapun, kecuali oleh diri Anda sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya.